Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan TOGAF ADM, studi kasus pada Bank Sampah Taman Rahmani Cibitung, Bekasi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan proyek kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ulul Azmi, saya sendiri. Kemudian yang kedua, Nanang Nuryana. Yang ketiga, Dalta. Kemudian Baban Sahbana, Muhammad Iksan. Kemudian Muhammad Adnan Adrian. Kemudian yang ketujuh, Nada Rizky Ramadhani. Dan yang kedelapan, Mas Tiar. Baiklah, untuk menyingkat waktu, tanpa basa-basi, sebagai pendahuluan dari materi presentasi kami akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Nada Rizky Ramadhani. Kepada Mbak Nada kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ulul Azmi. Saya akan melakukan presentasi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Program Bank Sampah pada konsepnya merupakan program yang dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk melakukan pemilihan sampah. Implementasi dari program Bank Sampah ini mampu memberikan wujud nyata, menambah pendapatan keluarga sekaligus upaya untuk menyelamatkan lingkungan masyarakat dalam manajemen operasi bank sampah dan juga investasi dalam bentuk tabungan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang enterprise arsitektur atau IE yang komprehensif dengan menggunakan metode TOGAF ADM. Untuk mengatasi masalah ini, fokus utama penelitian kami adalah menerapkan sistem informasi yang berbasis website mengenai alur pada bank sampah Taman Rahmani. Sistem informasi ini akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan membantu dalam pemantauan pelaporan serta manajemen persediaan sampah. Kemudian, next slide. Tinjauan pustaka pada bank sampah, menurut Selomo M. dan kawan-kawan, merupakan program daur ulang dengan menerapkan strategi 3R, atau reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama ada pendekatan atau reduce. Pengelolaan bank sampah menghimbau mahasiswa untuk membawa botol minum dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian ada pendekatan reuse. Bank sampah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik sehingga mahasiswa lebih mudah untuk memilah sampah yang masih berguna atau bisa didaur ulang, maupun sampah yang tidak berguna lagi. Kemudian pendekatan recycle, ada bank sampah mengelola sampah yang disetorkan nasabah menjadi barang yang berguna seperti pupuk kompos dan sampah anorganik yang akan dijual untuk didaur ulang. Program bank sampah ini mengandung muatan edukasi yang paling tinggi kepada masyarakat dengan memberikan insentif ekonomi. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Adlan Adrian. Terima kasih Mbak Nada. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, metode yang kami pakai yaitu menggunakan framework TOGAF. Nah, selain framework TOGAF, ada beberapa framework yang sering digunakan saat ini di pemerintahan, organisasi, dan industri. Di antaranya, ada Federal Enterprise Architecture Framework, ada Enterprise Architecture Planning, ada Department of Defense Architectural Framework, dan Zahman. Gambar di samping merupakan fase atau tahapan dari TOGAF Architecture Development Method. Yang paling pertama, tahap pertama yaitu preliminary atau bisa disebut juga pendahuluan. Tahap berikutnya ada architecture vision. Kedua, business architecture. Ketiga, information system architecture. Keempat, teknologi architecture. Kelima, ada opportunities and solutions. Berikutnya, migration planning. Lalu ada implementation governance. Dan terakhir ada architecture change management. Menurut Wartika, sudut pandang dari beberapa metodologi tersebut mempunyai kesamaan, yaitu pertama, arsitektur bisnis. Dalam pengembangan rencana bisnis,
pemanfaatan aplikasi, teknologi, dan implementasi memerlukan arsitektur bisnis yang diperlukan sebagai landasan bagi komponen arsitektur perusahaan lainnya. Kedua, arsitektur data. Informasi sistem aplikasi perlu mengelola entitas data atau tampilan informasi dari arsitektur data atau informasi. Ketiga, arsitektur aplikasi. Dipandang perlu karena untuk mendefinisikan aplikasi apa saja yang diperlukan untuk mengelola data dan mendukung bisnis. Terakhir, arsitektur teknologi. Berfungsi untuk menentukan platform teknologi aplikasi termasuk perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengelolaan data dan pendukung bisnis. Kedua, kami menggunakan bahasa UML, singkatan dari Unified Modeling Language. Merupakan bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML telah dikembangkan sebagai suatu alat analisis serta desain berorientasi objek oleh Grady Bosch, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Namun demikian, UML juga dapat dimanfaatkan untuk memahami serta mendokumentasikan setiap sistem informasi. Gambar di samping merupakan flowchart alur penelitian. Yang pertama, studi literatur. Kemudian melakukan wawancara dengan narasumber. Berikutnya, pengumpulan data. Terakhir, hasil pembahasan dan kesimpulan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Dalta. Baik, pada slide ini saya akan membahas hasil dan pembahasan dari studi kasus bank sampah di Taman Rahmani. Ada beberapa poin yang perlu dilakukan untuk pengelolaan sampah dengan baik. Di antaranya, 1, meminimalisir sampah. 2, menerapkan sistem yang memantau aliran sampah untuk membantu dalam pemantauan pelaporan dan manajemen persediaan sampah. Ketiga, mengintegrasikan teknologi, di mana adanya kurangnya manajemen keuangan yang tepat, integrasi manajemen keuangan dalam sistem informasi arsitektur enterprise untuk mencatat dengan tepat semua transaksi keuangan, menyediakan pelaporan keuangan yang akurat, dan mendukung manajemen anggota. Jadi, data ini dapat diakses melalui sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikutnya, guna mengembangkan suatu sistem diperlukan penggambaran arsitektur sistem secara high level yang bertujuan untuk menjelaskan secara global fungsi dan peran suatu sistem. Berikut gambar arsitektur sistem bank sampah Taman Rahmani berbasis website. Di antaranya ada warga, website mobile bank sampahnya sendiri, operator bank sampah, serta petugas sampah. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh teman saya, Mas Baban Syahban. Terima kasih Mas Dalta. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Dalta, hasil dan pembahasan arsitektur bisnis. Pada fase ini, arsitektur bisnis ini melakukan langkah-langkah seperti memilih viewpoint dan mendeskripsikan bisnis arsitektur saat ini, yaitu proses manual dengan cara menghubungi langsung mengenai pengambilan sampah di rumah warga, atau datang langsung ke tempat dan mendata secara manual. Berikut adalah gambar arsitektur bisnis usulan. Ada warga, operator, dan sistemnya. Dari warga ini mengkonfirmasi adanya sampah di rumahnya, lalu diterima sistem dan disimpan oleh database, lalu dikembalikan ke operator untuk memasukkan data sampah, lalu masuk lagi ke sistem untuk menyimpan data sampah dan menghitung nilai nominal uang, lalu kembali ke operator memasukkan data tabungan sampah,
dan masuk lagi ke sistem, menyimpan data tabungan sampah masyarakat, lalu kembali ke warga untuk mendapatkan info saldo tabungan sampah. Di next, Mas. Yang B, arsitektur data atau informasi. Di sini ada tabel komposisi bank sampah Taman Rahmani sesuai dengan jenis sampah dan komposisinya. Yang pertama jenis sampah organik yaitu 60%. Yang kedua ada jenis sampah kertas komposisinya 23%. Yang ketiga ada sampah plastik komposisinya 5%. Yang keempat ada jenis sampah gelas kaca komposisinya 2%. Oh, yang kelima izin ada sampah lain-lain ya, komposisinya 10%. Di samping kanannya ada tabel data kategori untuk jenis sampah dan harga per kilonya. Yang pertama jenis sampah kertas harganya itu Rp2.000 per kilo. Yang kedua sampah plastik harganya 2.500 per kilo. Yang ketiga jenis kaca dan botol harganya 1.500 sampai Rp2.000 per kilogram. Dan yang keempat, jenis sampah besi harganya yaitu 2.500 per kilogramnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mas Nanang. Silakan. Oke, selanjutnya arsitektur aplikasi. Perancangan basis data pada sistem informasi bank sampah direpresentasikan dalam bentuk ARD berikut. Operator mengelola masyarakat dan mengelola sampah. Kemudian masyarakat memiliki tabungan. Setelah itu, sampah mempunyai beberapa jenis yang telah disebutkan oleh teman saya tadi. Sekarang kita masuk ke dalam mockup aplikasi. Bank sampah Taman Rahmani, di sini kita harus memasukkan email, kemudian paspor, kemudian login. Next. Nah, di dalam aplikasi tersebut terdapat data klaim sampah. Di situ terdapat tanggal klaim sampah, nama, dan alamat. Kemudian, detail sampah. Terdapat kertas, plastik, botol kaca, logam 1, logam 2. Kemudian, ada jumlah atau kilogram dari sampah masing-masing tersebut. Kemudian ada uang sampah. Setelah itu, kita masuk ke dalam olah data tabungan. Di dalam data tabungan terdapat kode tabungan, nama warga, dan saldo. Detail tabungan terdapat kode tabungan, tanggal. Kemudian admin atau operator dapat menambahkan data tabungan, ubah data tabungan, hapus data tabungan, dan cetak data tabungan. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya, Ihsan. Baik, saya Ihsan Mardiansah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel olah data sampah, di mana tabel olah data sampah ini terdapat data warga, ada kode warga, nama warga, alamat, dan pekerjaan. Di mana di tabel data warga ini bisa tambah data warga, bisa ubah jika ada kesalahan pada warga tersebut, baik nama atau alamat itu bisa diubah, lalu bisa dihapus dan bisa disimpan ulang kembali. Nah, selanjutnya itu ada klaim sampah, di mana di klaim sampah ini terdapat tanggal, hari, dan tahun, di mana warga ini akan mengklaim sampahnya. Dan terdapat jenis sampah, ada jenis sampah kertas, plastik, botol, dan kaca, logam 1, logam 2, lalu konfirmasi ke sampah operator. Silakan di next. Nah, berikut adalah hasil dan pembahasan arsitektur teknologi, implementasi, dan pengujian, di mana pengujian ini dilakukan dengan cara metode black box testing untuk memastikan sistem bebas dari kesalahan atau bug. Berikut adalah rinciannya, di mana admin dapat mengelola data masyarakat, bisa olah data sampah, dan olah data tabungan. Dan masyarakat ini bisa melihat saldo dan konfirmasi sampah. Silakan di next.
dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Baik, selanjutnya adalah di bagian black box testing, di mana sini ada beberapa fungsi yang ada hal yang harus diharapkan dari fungsi-fungsi dalam aplikasi ini. Nah, satunya adalah login. Nah, di dalam login ini hasil yang diharapkan adalah apabila nama pengguna dan password benar, maka masuk ke dalam sistem. Apabila salah satu salah, sistem memberikan konfirmasi. Nah, lalu ada desain fungsi selanjutnya adalah olah data warga, di mana operator dapat menambah, menghapus, memperbarui, dan melihat data warga. Sistem memberikan konfirmasi apabila terdapat permasalahan dalam CRUD data warga. Nah, di sini untuk hasilnya sesuai, dan di sini ada juga fungsi olah data tabungan, di mana hasil yang diharapkannya adalah warga dapat melihat saldo tabungan. Operator dapat menambah, menghapus, memperbarui, dan melihat data tabungan. Dan sistem memberikan konfirmasi apabila terdapat permasalahan dalam CRUD data tabungan yang diharapkan di hasilnya adalah sesuai. Lalu di sini ada desain fungsi klaim sampah masyarakat. Nah, dilakukan untuk mensortir jenis sampah mana saja yang dapat diklaim. Dan di sini hasil yang diharapkan adalah sesuai. Nah, mungkin kita bisa langsung ke slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan. Di mana dalam kesimpulan ini, kami menyimpulkan bahwa hasil penelitian dilakukan menunjukkan bahwa desain sistem bank sampah berbasis website dapat dikembangkan menggunakan metode TOGAF dan permodal UML, sesuai dengan apa yang kebutuhan calon pengguna inginkan. Nah, hal ini ditunjukkan dengan analisis serta desain sistem yang telah sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing penggunanya. Nah, selain itu, dari hasil pengujian desain sistem, diperoleh juga kesimpulan bahwa semua fungsi yang berada dalam sistem telah dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan oleh semua penggunanya. Pengembangan selanjutnya adalah ke dalam tahapan pengkodean untuk menghasilkan sistem informasi bank sampah yang siap dijalankan pada lingkungan sebenarnya. Baik, mungkin sekian untuk di bagian kesimpulan. Saya akan kembalikan lagi kepada Saudara Ulul Azmi. Baiklah, demikian presentasi tugas UAS mata kuliah Arsitektur Enterprise dari kelompok kami. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan apresiasi kami yang mendalam atas waktu dan perhatian yang telah diberikan oleh para hadirin, teman-teman sekalian yang sudah menyimak presentasi dari kami. Kami berharap presentasi ini memberikan gambaran yang jelas dan memberi nilai tambah bagi pemahaman kita bersama. Kemudian dalam kesempatan ini, kami juga mengakui tentunya masih banyak hasil karya kami yang masih memiliki kekurangan dan ruang untuk diperbaiki lebih lanjut. Kami juga sangat menghargai setiap masukan dan saran konstruktif dari dosen dan teman-teman sekalian untuk mengembangkan dan peningkatan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kami memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam, dan semoga kita semua terus bergerak maju menuju kesuksesan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.